إن الحمد لله الذي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد لكلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها المسلمون أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan selamat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita menjadi muslim-muslim yang selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, puja dan puji indahnya selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terus alhamdulillah, karena dari bangun tidur sampai tidur kembali isinya hanya nikmat doangan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah sudah punya garis. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah mampu kalian untuk menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Pertanyaannya sekarang adalah, penuh dengan kekurangan, rasa-rasa penuh dengan kekurangan. Pada dasarnya Allah telah melengkapi kehidupan kita, yukafi wa yuwafi. Tinggal bagaimana kita cerdas atau tidak untuk memahami nikmat-nikmat waktu itu, untuk selalu dekat dengan Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, junjungan alam, Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya, Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, serta umatnya, termasuk kita semuanya, yang semua dari kita semua berharap daripada syafaatul kubra sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini penuh dengan ibadah. Nilai-nilai ibadah harus ada di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Apakah kita pernah paham lalu merenungi apakah ibadah-ibadah kita selalu diridhoi Allah atau tidak? Dicintai oleh Allah atau tidak? Jangan-jangan ibadah kita hanya untuk riya, ibadah kita hanya untuk sombong, ibadah kita hanya untuk membanggakan diri, tafakhur. Jauh daripada nilai-nilai ibadah itu sendiri, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan berkah Allah. Dari sebuah hadis ada amalan-amalan yang memang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika amalan ini dilakukan, lalu Allah mencintai dia dengan sepenuh hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang Allah cintai? Ayu amalin ahabbu ilallah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah salat tepat waktu. Qultu summa ayun. Abdullah bin Mas'ud bertanya, lalu apalagi ya Rasulullah? Yang kedua adalah birrul walidain. Qultu summa ayun. Ya Rasulullah, aku bertanya lagi kepada Rasulullah untuk ketiga kalinya, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak bersabda kembali, hanya tiga amalan yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengerjakan di atas muka bumi ini, maka Allah cinta sama kita. Kecintaan Allah begitu luas. Kecintaan Allah tidak ada batas. Ketika seorang anak mencintai ayahnya, ketika ayahnya mencintai anaknya, ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, mencintai hambanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya. Bagaimana cinta Allah itu sangatlah banyak. Buktinya kita nggak sholat, kita tetap makan. Kita tidak baca Al-Quran, kita tetap hidup dan menghirup udara dengan segar. Pertanyaannya, sadarkah kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni? Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk selalu ingin beribadah kepada Allah. Supaya mereka beribadah kepada aku. Bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar baca Quran, tetapi seluruh
sendi-sendi kehidupan bisa dinilai ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat telah dalam khutbah yang sangat singkat ini dari 3 pekerjaan yang memang Allah Subhanahu wa taala cintai apabila kita mampu mengerjakannya. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Poin di salat tepat waktu minimal ada 3. Yang pertama adalah salat adalah pembeda antara orang Islam atau bukan Islam. Ketika kita mampu salat, berarti kita seorang muslim yang sejati. Ketika kita beriman kepada Allah, buktikan dengan salat kita. Yang kedua, salat perkara yang pertama kali dilihat di yaumil qiyamah kelak. Everything, apapun yang kita kerjakan amal-amal baik, ketika salatnya tidak baik, maka zero intinya. Ahli ibadah, ahli salat, ahli umroh, ahli sedekah, ahli haji dan seterusnya, ketika salatnya tidak benar, ketika salatnya ada kekurangan, ketika salatnya dilalaikan, maka zero nilainya. Awwalu ma yuhasabu inda yaumil qiyamah as-shalah. Yang terakhir, ada neraka yang khusus Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan 19 malaikat. Yang jenderalnya malaikat itu adalah Zabaniyah. Namanya neraka Sakor. Masya Allah wa tabarak. Kalau kita ketemu ngaji dengan kalimat Sakor, bulu rinding-merinding, bulu kita selalu naik. Karena apa? Melihat neraka Sakor yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mudatsir ayat 42, 43 sampai 48. Siapa penghuni daripada neraka Sakor? Ternyata salah satunya orang lam aku minal musallin, aku bukan orang-orang yang sholat. Pertanyaan sekarang kita sudah dewasa, sudah mampu beranjak memikirkan mana hak mana yang batil. Sudah berapa besar kita melalaikan sholat kita, atau kita memperhatikan sholat kita detik demi detiknya. Sholat 5 kali. Bagaimana dengan sholat nawafilnya, sholat sunahnya, duhanya, sholat fajarnya dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ketika kita mengagungkan seseorang, apapun labelnya, kalah dengan mengagungan kita terhadap orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an disuruh mencari satu manusia yang amalannya hanya satu, birrul walidain, tapi makomnya terkenal di langit. Siapakah dia? Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, sepeninggalanku kau cari namanya Uwais Al-Qarni, lalu mintakan dia berdoa untuk kalian berdua supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu mulianya seseorang yang mampu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, jelas ada sebuah hadis, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sudah jelas, tak terbantahkan lagi. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Dikisahkan jamaah yang dirahmati Allah di poin terakhir di nomor 2 ini, seluruh umat Rasulullah SAW sudah naik ke surga. Tapi Jibril melapor, ya Rasulullah, ada sekelompok manusia, sekelompok umatmu masih ada di neraka. Rasulullah kaget, kok masih ada di neraka ya Jibril? Itu perintah Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW naik banding ceritanya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa masih ada umatku yang masih di dalam neraka? Apa kata Allah? Dia melakukan dosa yang besar. Rasulullah bertanya, dosa apa yang mereka lakukan ya Allah? Mereka durhaka kepada orang tua. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sampai syafaatku tidak bisa mengampuni mereka. Kata Allah, ya, sampai syafaatmu tidak bisa mengampuni mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seberapa besar berbakti kita kepada orang tua. Kita hari ini adalah doa mereka. Profesor kita, doktor kita, MA kita, S1 kita, orang tua kita nggak bisa membaca, mereka lebih tinggi makomnya daripada kita.
ustadz kita, ulama kita, dan seterusnya. Orang terkenal kita, masyhur kita, orang tua kita adalah utama daripada segalanya. Pertanyaan sekarang, sudah seberapa besar kita berbakti kepada orang tua? Atau malah sebaliknya, perkataan kita, sikap kita jauh daripada kalimat berbakti, menoreh luka-luka, menoreh besetan-besetan di dalam hati mereka, sedang mereka menangis, ya Allah, kenapa anakku begini? Ampunilah dia ya Allah. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat singkat ini, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Poin pertama daripada al-jihadu fi sabilillah, mari sama-sama kita pahami kalimat jihad. Mari sama-sama kita pahami kalimat jihad. Jihad bukan berperang. Jihad kalimatnya adalah juhdun, artinya sungguh-sungguh. Jihadun, sungguh-sungguh. Al-jihadu fisabilillah adalah sungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau ada yang mengartikan jihad adalah hanya sekedar perperangan, war, peperangan, sangat berbalik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Hajj 78, Al-Hajj ayat 78, Allah mendefinisikan al-jihad itu sendiri, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa jalan Allah itu? Maknanya apa? Ketika kalimat fisabilillah, jamaah yang dirahmati Allah, kalimat fisabilillah maknanya adalah ketika kita mati, Allah jamin surganya. Itu namanya fisabilillah. Siapa mereka? Contohnya yang pertama adalah ibu yang melahirkan, fi sabilillah. Contohnya yang lain, ayah yang mencari rizki yang halal untuk keluarganya, lalu dia mati di tengah jalan, lalu dia mati di dalam medan pekerjaan dengan niat yang baik dan seterusnya, dia mati fi sabilillah. Al-jihad nilainya jihad fi sabilillah. Selanjutnya, guru yang mengajar dengan keikhlasan, dengan kepenuhan, dengan ketulusan hati, lalu dia meninggal dalam pengajarannya, maknanya al-jihad fisabilillah. Seorang murid yang belajar, lalu dia mati dalam pelajarannya, di sekolah lalu dia mati, meninggal dunia, lalu di pesantren dia meninggal dunia, wafat dan seterusnya, nilainya al-jihad fisabilillah, jaminannya hanya surga. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillahi hatta yarji'a. Allah Subhanahu wa taala mengiyakan kalimatnya Rasulullah SAW ini. Apa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, hanya untuk mencari ilmu, talabul ilmi, kana fisabilillah hatta yarji'a, dia seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali, jaminannya surga. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah 3 amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, tidak diragukan dan tidak terbantahkan lagi. Tunggu apa lagi? Kalau pengen dicintai Allah dan Rasulnya, maka kerjakan 3 amalan ini. As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu, jangan sia-siakan. Fawailul lil musallin, surat Al-Maun. Lalu yang kedua, birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga surat Al-Isra ayat 27, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Jangan mengatakan sama orang tua. Sakit hatinya. Yang ketiga, al-jihadu fisabilillah. Sudahkah kita memperbaiki diri kita masing-masing dalam setiap sendi kehidupan? Mari sama-sama kita berjihad di jalan Allah dengan cara masing-masing. Yang di pegawailah yang berjihad di jalan Allah. Seorang bos, jadikanlah jihad di jalan Allah. Seorang guru, seorang murid, seorang ustadz, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita sehingga Allah meridhoi kita dan Allah mencintai kita, dan Allah juga memberkahi akhirnya kita husnul khatimah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282. Bertakwalah kepada Allah wahai kalian, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 282. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini mari sama-sama bersihkan hati. Ma bainal jum'ah kafarah, apa yang diantara Jumat penggugur dosa Jumat sebelumnya. Maka sama-sama kita bermuhasabah diri tentang hidup ini, karena kehidupan pasti ada pasangannya adalah kematian, dan sesuatu yang tidak pasti adalah kematian. Kenapa tidak pasti? Kapan, di mana, dan bagaimana tidak ada yang mengerti. Maka tugas kita hanya bersiap-siap, isti'dad dan taman, persiapan dengan persiapan yang sangat matang, sehingga kita ikhlas dipanggil kepada Allah radiyatan mardiyah. Jamaah, mari sama-sama kita berdoa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa'lamu annallaha ya'muru bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. So, istaqimu mu'tadid. Take forward. So, istaqimu mu'tadid kami sufuf. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jemaah yang dirahmati Allah, bersama-sama kita suruh baca surah Al-Fatihah, mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau semua. Yang sudah tiada, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah tenangkan beliau sampai keluar di kiamat. Dan masih ada bersama kita, Allah sehatkan badannya, lindungi segala berbahaya, dan Allah sehatkan apabila beliau kurang sehat. Ala hadiniyah untuk kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Anda yuwafi ni'amahu min madina ya rabbana alhamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ya hayyu ya qayyum ya sami ya basir ya alim ya khabir ya malik al-mulk jalali wal ikram. Anta khairur raziqin, anta khairul fatihin, anta khairun nasirin ya Allah ya rabbal arsyil azim. Allahumma ighfir lana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hajatna ila tasir yasir 'alaina kullu 'asir. Inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina wa ala walidayna ya Allah fi sakaratil maut wa najatan min al-afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka wa ta'ala amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.